Cik Maisa. Nggak punya dia kan? Kalau aku berdiri sini? Nggak ya? Masuk, yang lain masuk. Ayo. Masuk. Itu ya. Mulai sih. Cek. Puji nama Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh dihimpunkan lagi di keluarga yang ada di tempat ini. Kita boleh menyadari semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita. Kita mau datang meninggikan Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan, kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita angkat pujian ini dari awal, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Terima kasih Yesus. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku panggil nama
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat refnya, inilah yang kurenungkan dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Yoga yang bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua ini hidup di dalam penuh kasih anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami hadir, kami berkumpul bersama saudara-saudara kami seiman Tuhan di tempat ini, memuji meninggikan nama Engkau, sebab yang kami tahu Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Bapa, terlebih dahulu ampuni kami akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, agar kami terus layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Terus Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, terus di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan membesarkan nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan
Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Lagi dari awal kita katakan, besarkan nama Tuhan. Amin, haleluya. Pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Kita serukan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Kau yang berkuasa atas hidup kami, Kau menolong hidup kami. Haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Lagi kita mau katakan, kita besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada tergila. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Kau berkuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi dengan sungguh katakan, Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Engkau berkuasa menolong setiap kami, menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diri. Mari kita lambaikan tangan kita, kita katakan namanya Yesus. Amin, namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan, tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Terima kasih Tuhan, sendirian Dia selalu menemani. Mari kita serukan, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus,
Puji nama Tuhan, silakan duduk. Nama Yesus yang menghibur setiap kehidupan kita. Haleluya. Pada malam hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada keluarga yang ada di tempat ini untuk menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang mereka boleh alami. Kita angkat pujian kita. Oh girang. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul beribadah di rumah ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Kami di keluarga ini bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan, memberikan napas kehidupan hingga saat ini, bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman di sini. Terlebih masih Tuhan berkati dalam perjalanan pulang kampung sampai balik kembali ke sini dalam keadaan sehat. Terus kami juga bersyukur menyaksikan kemurahan Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk orang tua kami tercinta yang beberapa bulan yang lalu dalam keadaan sakit, sudah kritis, dan ternyata masih Tuhan tolong hingga saat ini masih punya bapak. Semua berkat kemurahan Tuhan, dan mertua saya juga, keluarga kami di kampung dalam keadaan sehat, dan kami berharap, kami mohon doanya untuk Amang Inang supaya ikut juga didoakan supaya kedepannya masih tetap diberikan kesehatan dan tambah sehat lagi. Inilah kesaksian dari keluarga kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ada yang mau ditambahkan, Ibu? Keluarga di tempat ini boleh bersyukur bagaimana pertolongan Tuhan boleh mereka alami, mereka boleh disertai oleh Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa mereka boleh melewati itu semua karena pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang mendegukan setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan yang menegur, mengarahkan hidup kita agar kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau terus ada menolong hidup kami. Engkau menyertai kami, melindungi kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita angkat pujian ini dari awal, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, haleluya. Engkau menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau menyelamatkan hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Lagi katakan, Kau berfirman, amin, haleluya. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Tiada yang mustahil, Yesus. Ku percaya padamu. Kau berfirman. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Selamatkanku, tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan, Kau berfirman. Percaya padamu, ya Tuhan. Kaulah yang sudah sembuhkan kami. Terima kasih malam ini semua kami sehat, kami kuat. Terpujilah Engkau Tuhan buat pemberian anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan bagi kami. Sebab itu kami memuji-muji Engkau, karena berkat pertolongan anugerah-Mu yang besar Engkau selalu berikan bagi kami. Kesempatan ini juga kami mau mendengar bagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu firman-Mu menuntun langkah-langkah kami supaya kami kuat menjalani hidup sampai kami bertemu dengan Tuhan di kemuliaan yang kekal. Terima kasih anak-anak-Mu yang sudah pimpin pujian, memainkan musik, kesaksian yang boleh kami dengar sungguh muatkan kami bahwa Yesuslah Tuhan pengharapan, penolong dalam segala keadaan yang sulit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan boleh berkati keluarga di tempat ini, boleh kembali dari kampung halaman, tinggalkan orang tua yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Terus kami berdoa agar Tuhan terus menolong, memberkati keluarga yang di kampung halaman, menjadi penghiburan bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, ajari kami, siap hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Haleluya. Lebih banyak peserta di luar gayanya. Karena di rumah tetangga masih banyak juga yang belum datang. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam kitab 1 Samuel. Dalam kitab 1 Samuel Bapak Ibu, ini sejarah bagaimana Saul sesudah dilantik menjadi raja, sebagaimana kerinduan orang Israel, ya. Sebenarnya itu sangat memilukan hati Tuhan karena Tuhan adalah raja bagi mereka sebenarnya. Tapi orang Israel ini ingin seperti kebanyakan bangsa-bangsa yang ada rajanya, seperti itu mereka mau. Maka dia minta kepada Samuel sebagai hakim pemimpin mereka di zaman itu, enggak apa-apa. Memang ada Tuhan jadi raja, tapi kalau ada raja kami juga seperti bangsa-bangsa yang lain, begitu mereka bilang, teman-teman ya. Mari kita lihat bagaimana kepemimpinan raja yang diminta oleh orang Israel tadi. Saya baca ayat ini 1 Samuel pasal yang ke-13, kita melihat perikop di atas pembacaan ini. Apa yang saudara baca di kitab saudara? Kalau ada perikopnya sebelum ayat 1 dikatakan apa? Ketidaktaatan Saul waktu Filistin datang menyerang. Ya. Panjang ayat ini dari ayat 1 diceritakan sampai 22 teman-teman. Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ayat yang ke-6 saya baca dikatakan demikian. Ayat 5, adapun ayat 5, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Mari kita ikuti pembacaan ini. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, perhatikan Bapak Ibu ya. Dengan 3.000 kereta, ya. Ingat jumlahnya itu, 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ayat 6, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, perhatikan teman-temannya, orang Israel melihat mereka terjepit karena apa? Karena banyaknya musuh yang sudah berkumpul tadi. Sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal. Dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar, perhatikan Bapak Ibu ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baca ayat 10 sampai 12, 23. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas terus. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Di ayat yang lain kita membaca, karena engkau menolak firman Tuhan, mentaati Tuhan, maka Tuhan tolak juga engkau, seperti itu ya. Dan itu padanannya teman-teman. Yang ingin saya bagikan pada kita pada malam hari ini beberapa poin Bapak Ibu. Hubungan ya. Kita sebutkan sama-sama hubungan. Hubungan ya. Biasanya kita berhubungan dengan siapa? Dengan sesama ya. Jadi dalam pembacaan kita ini tadi bagaimana posisi orang Israel dan Saul sebagai pemimpinnya menghadapi keadaan sulit karena musuh sudah dekat. Samuel berjanji akan datang untuk mempersembahkan korban, begitu. Ditunggu-tunggu Samuel sudah 7 hari, memang janjinya 7 hari dia akan datang. Tapi Saul karena ketakutan, rakyatnya meninggalkan dia, maka dia bakar sendiri persembahan ya teman-teman, begitu ya. Yang di perjanjian lama kita tahu bahwa membakar korban itu adalah tugas dari imam, teman-temannya, tugas daripada nabi-nabi yang melayani Tuhan. Tapi di sini Saul dalam keadaan takut karena ada musuh, dan selain musuh datang dan teman-temannya meninggalkan dia, ya, artinya apa ini? Hubungan dengan teman-teman mulai terputus, dia sudah tidak ada lagi teman, udah mau takut dia sendirian seperti itu. Dia nggak mau sendirian. Ya. Maka dia bakar sendiri. Artinya di perjanjian lama, saudara kasih, selain daripada imam yang melayani Tuhan membakar korban, raja adalah pemimpin ya, pemimpin kerajaan seperti itu. Jadi tidak ada yang dia imam, lalu sekaligus dia raja, itu enggak ada, hanya Yesus teman-teman ya. Yesuslah imam dan raja ya. Jadi ini tugas daripada imam diambil alih oleh raja gitu ya. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita temukan bagaimana hubungan yang harus kita jalin adalah hubungan dengan Tuhan yang pertama-tama. Katakan hubungan dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan, kita pandang Tuhan, dia adalah sumber segala-galanya. Di sejarah bangsa Israel dia pernah temukan bahwa walaupun satu orang dia bisa mengalahkan 1000 teman-teman ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka bagaimana membangun hubungan? Ya. Di sini kita melihat Saul dia salah. Karena dia tidak sabar menunggu. Itu bukan tugasnya. Dia lawan perintah. Jadi rusak hubungannya dengan Tuhan itu dimulai daripada hubungan dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi ada 4 hubungan tadi. Hubungan kita yang pertama adalah dengan Tuhan. Lalu hubungan kedua adalah dengan diri kita sendiri. Katakan diri kita sendiri ya. Gimana kok saya dengan hubungan dengan diri saya sendiri? Sulit diterangkan ini. Tulis saja dalam catatan saudara 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Maka di situ ada satu ayat, siapa yang dapat? Tolong bacakan ayat itu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dengan memahami itu saudara akan tahu bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Boleh dibaca. Semoga Allah damai sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. mungkin lebih kita nanti lama ingat kalau kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5:23 perlahan. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa terpelihara sampai kedatangan Yesus Tuhan kita. Jadi semoga Allah
adalah sumber damai sejahtera, memelihara apa tadi dikatakan pertama-tama? Hati, roh, roh, jiwa dan tubuh. Jadi kita ada terdiri dari roh, jiwa dan tubuh, teman-teman ya. Makanya kita perlu berdamai. Bagaimana roh kita ya memimpin seluruh jiwa dan tubuh kita. Maka roh yang kuat, maka mampu dia mengarahkan seluruh tubuhnya gitu ya. Tubuh ini dia bisa taat. Sebaliknya saat kita nggak kuat, tubuh kita yang berkehendak, yang menguasai, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Nggak bisa kita bina hubungan, teman-teman ya. Jadi semoga roh, jiwa dan tubuh itu kita ini punya, kita satu pribadi, tapi kita terdiri dari 3 bagian dalam hidup kita. Ya, ada tubuh kita yang kelihatan, ada jiwa kita yang adalah pikiran, kehendak hati kita, dan yang terakhir kita punya roh yang memungkinkan kita tahu ada Tuhan. Maka kita merasa ada kehadiran Tuhan saat kita beribadah. Kita pun merasa kita perlu Tuhan karena kita punya roh. Itulah bedanya kita dengan makhluk hidup yang lainnya. Kalau makhluk hidup yang lain dia cuman punya tubuh dan jiwa saja. Jiwa itu ada di dalam darah ya. Kejadian 9 ayat 4 dikatakan jangan kamu makan darah karena dalam darah itu ada jiwa daripada binatang itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka pertama-tama selain melalui hubungan kita dengan Tuhan baik, ya, itu akan mempengaruhi diri kita, katakan amin teman-teman ya. Diri kita tidak pernah baik tanpa kita mengenal Tuhan yang adalah roh adanya ya. Jadi kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh kita teman-teman ya. Karena kita punya roh, kita tahu sama-sama penciptaan manusia ya, bagaimana Tuhan ciptakan manusia, tangannya kotor, dia bentuk dari tanah liat, berbentuk manusia ya. Setelah itu dia hembuskan nafas ke dalam patung tadi. Maka bertemunya roh Tuhan, bertemunya roh Tuhan dengan tubuh manusia tadi, tubuh patung tadi, melahirkan jiwa. Begitu ya teman-teman ya. Maka jiwa tadi bergerak, dia hidup. Maka satu saat roh daripada Tuhan tadi kembali, maka jiwa tadi pun akan berakhir. Maka itu mengatakan yang dari roh kembali kepada roh, yang dari tanah kembali kepada tanah. Tetangga bilang apa? Innalillahi itu teman-teman ya. Innalillahi artinya yang dari roh kembali kepada Allah, tetapi yang dari tanah kembali kepada tanah. Ada orang sudah lama nggak pernah ke gereja teman-temannya, dia salah jalan sebenarnya, dia nikah sama orang nggak seiman. Lama dia tinggal di Jawa sampai akhirnya dia anggap perempuan ini begitu baik, tapi dia kecewa berat karena akhirnya perempuan ini tinggalkan dia sendirian. Sudah tinggalkan agama, dapat istri, tinggalkan lagi dia, lalu dia pulang ke Ambon teman-teman. Waktu dia berburu dengan temannya di Ambon, kaget dia lihat ada orang bunuh diri. Tiba-tiba dia bilang, kebiasaannya di Jawa kan begitu ya, innalillahi, dia bilang gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu di Jawa kan begitu ya. Di Ambon kan jarang seperti itu. Temennya tanya, Ungkek bilang apa? Apa Ale bilang apa? Gak tahu dia jawab karena memang dia gak pernah tahu. Tapi ada yang dia sebutkan agak lucu, dia bilang. Dia katakan, yang dari Allah kembalilah kepada Allah, dia bilang seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu roh Tuhan untuk mendamaikan hidup kita. Pertama-tama hubungan dengan Tuhan baik tadi akan mempengaruhi diri kita teman-teman ya. Jadi jiwa yang rusak, hidup yang rusak itu adalah yang tidak dikendalikan oleh rohnya. Ya. Maka hubungan yang ketiga adalah hubungan dengan sesama kita. Katakan sesama ya.
Ada hubungan dengan Tuhan, ayo kita ingat hubungan dengan Tuhan itu yang paling utama. Dengan kita selalu berhubungan dengan Tuhan, maka dia mempengaruhi roh kita. Roh kita yang dikuatkan oleh Tuhan memampukan jiwa kita nurut sama Tuhan dan tubuh kita pun terkendali, bisa dikendalikan. Ya. Maka seorang yang hidupnya tidak terkendali, teman-teman, itu memang dia hidupnya bermasalah. Maka kalau kita lihat orang selalu bermasalah di mana-mana, hubungan dengan teman, sebulan kelahi, sebulan bikin rusak hubungan. Itu tadi kenapa? Karena memang hidupnya rusak. Ya. Jadi betapa perlunya kita Tuhan, katakan sama-sama amin. Perlu kita Tuhan untuk merubah, membaharui. Jadi Roh Kudus tadi adalah pembaharu, teman-teman. Sampai Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, bisa membuat kita seperti ayat tadi, damai sejahtera, sukacita oleh roh, oleh karena berkat Tuhan, itu membuat kita damai dalam hati kita. Ya. Damai dalam diri kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Ya. Kita bisa baik sama orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah perbaiki hidup kita. Katakan amin. Ini terlihat di dalam rumah tangga dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Betah nggak orang yang di dekat kita ngelihat kita rusak terus, ini orang rusak terus, ngomongannya ngomong kasar saja, nyakitin selalu hatinya, begitu kata orang di dekat kita. Dengan siapa kita berhubungan, teman-teman? Dia bisa rasa, ini kok bawa damai ya orang ini ya. Kenapa? Orang yang beres dengan dirinya, maka dia bisa membangun hubungan dengan sesamanya. Katakan amin, teman-teman ya. Lihat kiri kanan saudara, kayak kamu bilang. Kayak kamu ya. Kita ini semua orang beres ini. Sebab kalau kita nggak beres, bawa keringat orang saja masalah bagi kita. Padahal bawa keringat kita jauh lebih bau daripada keringat orang. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi maka yang terakhir adalah hubungan dengan pekerjaan, teman-temannya, hubungan dengan tugas-tugas. Itu semua ditentukan bagaimana kita yang dilawat oleh Tuhan tadi, teman-temannya. Maka kita temukan orang-orang yang berangkat dari kehidupan yang rusak seperti Paulus, kita bilang. Saulus kan namanya sebelum dia bertobat. Bagaimana hidupnya yang rusak, bagaimana hidupnya yang memusuhi kebaikan, kan begitu ya. Dia senang lihat orang lain menderita. Dia seret orang masuk penjara, kalau orang itu dibunuh dia senang. Bayangkan tuh teman-teman. Itulah kehidupan yang bermasalah. Jadi dia tidak cocok dengan yang tidak sesuai dengan yang dia kehendaki. Hidupnya kasar. Kita tahu sama-sama ya bagaimana di satu saat dia berjumpa dengan Tuhan di tengah jalan. Dia berjumpa dengan Tuhan, dia rebah ke tanah sampai dia buta, begitu dikatakan. Dia sampai berpuasa beberapa hari sampai pada akhirnya, ya, datang yang namanya hamba Tuhan Ananias menumpangkan tangan mendoakan dia, sehingga dia bisa melihat lawatan Tuhan, sehingga dia bertobat, sehingga dia dibaptis. Ya, Roh Kudus berkarya dalam hidupnya, itulah karya Roh Kudus tadi. Inilah gambaran yang jelas teman-teman ya, yang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu memperbaiki hidup kita. Jadi hidup kita ini bertambah baik bila Sang Pemberi hidup itu ada hubungan dengan kita. Maka bagian yang ketiga tadi, keempat adalah hubungan dengan pekerjaan. Pada akhirnya kita tahu, apapun yang saya kerjakan, apapun saya buat, kalau nggak diberkati Tuhan itu hanya sekedar cita-cita mungkin, ya, hanya sekedar mungkin berharap-harap cemas begitu. Bisa nggak ya? Itulah yang kita belajar daripada kehidupan Saul tadi yang menjadi raja, bagaimana dia tidak mengutamakan Tuhan. Kalau saja dia beres dengan dirinya, dia nanti Samuel, dia berdoa merendahkan hatinya. Saya percaya kalau seorang raja yang hidupnya tenang akan berpengaruh bagi orang di sekitarnya.
Sebab itu Bapak Ibu, kita terutama yang bapak-bapak sebagai orang tua, apapun yang terjadi usahakan Bapak Ibu tenang. Saya ingat satu kali ada anak step gitu ya teman-teman, anak step. Jadi anak ini sudah terkancing mulutnya kayak gitu ya. Jadi orang tua ini teriak-teriak, pokoknya udah sebutin apa segala macam, mati-mati seperti itu dalam keadaan takut. Ya. Saya waktu baru menikah memang sudah dikasih tahu orang tua, kalau anak setiap nggak usah. Kami dekat dengan kepala desa teman-teman, kepala desa di L itu dulu. Bapak kalau lihat anak setiap dia karena udah lebih tua dari kita, bilang, Bapak ini pelajaran bagi kita ya, yang sudah berkeluarga sudah tahu mungkin, tapi yang belum keluarga nanti ini pelajaran. Kalau bisa dicatat, kalau anak kita katanya setiap buka bajunya teman-temannya, buka bajunya, tidurkan di lantai kayak gitu ya, tidurkan di lantai, lalu ambil air, lap-lap, nggak ada doanya sebenarnya. Ambil air putih tadi lap aja badan anak ini katanya. Kalau kita orang percaya kan kita sambil berdoa, ya Yesus tolong, Yesus tolong. Saya praktekkan itu beberapa kali, itu agak manjur teman-teman. Sebab kalau kita dalam keadaan panik, anak kita ini tambah panik begitu ya kalau saya lihat. Jadi keberadaan kita itu sangat berpengaruh. Saat kita dalam keadaan sulit tenang, orang di rumah kita pun tenang seperti itu ya. Dalam keadaan nyaman dia lihat begitu, jadi betapa perlunya sebuah ketenangan. Sebab itu jiwa yang dipulihkan tadi teman-teman, hubungan dengan siapapun, ya, dengan pekerjaan pun. Dia tahu, saya hidup ini karena anugerah Tuhan. Banyak mungkin kita diberi Tuhan banyak kesempatan untuk hidup lagi ya teman-temannya, kayak saya kan. Kalau saya hitung-hitung berulang-ulang, mestinya saya sudah memang berangkat ke sana. Tapi Tuhan berkemurahan. Mungkin ada orang tua sudah begitu berat mungkin, kita anggap sudah nggak ada lagi, tapi masih diberi lagi oleh Tuhan. Ada orang yang sudah sakit parah, nggak ada harapan, tapi karena dalam Tuhan selalu ada harapan, hidup lagi. Maka mengalami hal yang demikian kita punya pengalaman. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Amin teman-temannya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan itu adalah penolong saya. Maka bagaimana kita beres dengan Tuhan tadi teman-teman, itu mempengaruhi hidup kita. Sebab itu betapa pentingnya kita bersaat teduh. Ya. Kalau mungkin malam ini kita jujur, pertama-tama kita bangun pagi-pagi itu apa yang paling kita cari teman-temannya, kita tentu lebih tahu. Sebelum kita, HP ya, betul HP. Banyak orang kalau dia mau jalan ke ibadah, ke kebaktian, kalau Alkitab ketinggalan nggak apa-apa katanya, asal jangan HP-nya ketinggalan. Bingung dia. Begitu penting HP itu memang ya, karena di situ multifungsi soalnya Pak Pendeta. Selain bisa transfer uang, bisa juga baca Alkitab, kan begitu ya teman-temannya. Zaman kita ini memang zaman banyak kemurahan ya, luar biasa. Jadi Alkitab itu jadi jawaban sekarang, bisa transfer uang, nggak usah ke bank, bisa dapat berita. Halo mama di kampung juga, dan bisa juga baca Alkitab, itu memang untungnya di HP itu. Tapi mari kita jujur di hadapan Tuhan bahwa jiwa yang hidup yang beres tadi adalah karya Roh Kudus. Katakan amin teman-teman. Mari kita paksakan hidup kita. Walaupun kita capek seperti itu ya, pagi-pagi itu ambil waktu, bersaat teduh minimal, nggak usah satu pasal mungkin. Setengah pasal mungkin kita baca Alkitab, kita merendahkan hati kita, Tuhan ini aku, perbaiki hidupku, tolong aku Tuhan. Supaya apa teman-teman? Hidup kita yang beres tadi, dibereskan oleh Tuhan, itu akan membawa dampak bagi sekitar kita. Membawa hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Dan bila kita punya pekerjaan, dengan hubungan kita baik dengan Tuhan, maka pekerjaan kita pun diberkati oleh Tuhan. Katakan amin teman-temannya, puji Tuhan. Maka ayat terakhir saya baca, saya pasti tahu kita semua sudah hafal, Matius 6 ayat 33. Apa katakan di ayat itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan teman-temannya. Kenapa? Karena dia adalah sumber damai sejahtera.
Dia yang bisa pengaruhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Maka roh yang kuat yang selalu ada hubungan dengan Tuhan, maka dia mampu mengatasi segala keadaan. Dengan beresnya kehidupannya, maka bereslah dia bisa berdamai dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan teman-temannya, lalu damai dengan diri sendiri. Mampu kita berdamai dengan orang di sekitar kita. Maka pekerjaan kita pun pekerjaan damai biasanya. Ya, pekerjaan yang artinya tidak merugikan orang lain. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan damai sejahtera. Mari teman-teman, saya mengajak kita semuanya untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan. Karena sungguh kita tahu bahwa semuanya akan kita tinggalkan satu kali. Kenapa kita korbankan hal yang kekal dengan mengutamakan hal-hal yang duniawi ya teman-teman. Seberapa banyak pun kekayaan kita satu saat kita akan tinggalkan. Dan seringkali itu sedikit faedahnya. Tapi Tuhan berfaedah di dalam segala hal. Karena itu tadi carilah kerajaan Allah. Perhatikan lagi di bawahnya. Kebenarannya. Benar menurut Tuhan cara kita bekerja. Benar cara Tuhan untuk kita berhubungan dengan sesama. Tidak ada niat-niat yang terselubung. Deketin orang untuk bisa dapat pinjam uangnya. Enggak seperti itu ya. Deketin baik dengan seseorang karena ada maunya seperti itu. Roh Tuhan itu akan mengajari kita, membimbing kita lebih baik lagi. Sebab orang yang tidak punya roh Tuhan tadi teman-teman. Sering kita bertanya-tanya, ini datang-datang ke rumah kita ada maunya ini ya. Rupanya benar ya. 1 hari, 2 hari dia SMS kita lalu telepon. Aku mau datang ke rumahmu loh, kangen sama kamu kayak gitu. Terus dia sampai di rumah, pulang dari rumah kita di WA, ada 1000 kah katanya gitu ya kan. Karena memang gak beres tadi, ada maunya seperti itu. Mari teman-teman kita cari Tuhan dan kebenarannya. Benar menurut Tuhan, benar cara kita. Maka hidup kita berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh kita tunduk kepala sebentar teman-teman. Ingat-ingat nanti, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Semua Tuhan tambahkan teman-teman. Saul tadi dia lupa. Kalau Tuhan mampu beri dia pertolongan, 1 orang Daud bisa kalahkan Goliat yang besar pada akhirnya. Kenapa? Karena dia baik hubungannya dengan Tuhan. Mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, tetap baik. Supaya Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan yang hidup ini kami semua. Kami perlu Engkau Tuhan membimbing kami, mengajari kami. Supaya hari-hari yang kami jalani bertambah baik lagi, bertambah baik. Sungguh kami tahu bahwa tanpa Tuhan semuanya nanti sia-sia pada akhirnya. Ada waktu bagi kami untuk mencari Engkau Tuhan bersaat teduh. Seharian kami mungkin capek, kami banyak pekerjaan. Tapi di malam hari kami pasti ada waktu bersekutu dengan Engkau, membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing kami, ajari kami. Sebagai hamba-Mu kami terbatas mengajari umat-umat untuk mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi sungguh kami tahu Roh Kudus adalah guru kami yang agung, mengajari kami semua. Agar tercapai cita-cita Tuhan menyelamatkan kami, menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ini kami Tuhan. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ini aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Sebab seorang yang dipulihkan dia akan membawa dampak bagi istri, suami, anak-anak, bagi orang di sekitarnya. Katakan pada Tuhan, ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan, kami perlu Engkau. Karena itu kami datang di ibadah ini. Lebih dari kami bertemu, saling mendoakan dengan keluarga. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan yang mampu pulihkan kami, baharui hidup kami. Tuntun kami supaya semua dalam hidup ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau Bapa yang penuh kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang nyanyi sekali lagi, ku cari wajah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Salmon yang akan bawa kita dalam doa. Engkau sumber kekuatan bagi kami, selalu membutuhkan Engkau. Mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami, Bapa.
Saat ini Tuhan, firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, seberapa telinga yang mendengar, hati yang menerima, kami yakin dan percaya Tuhan akan membuat semuanya, oh Tuhan, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami rindukan Tuhan, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, dalam setiap penyakit yang kami derita Bapa, lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kami yakin Bapa, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah berhenti memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan selalu hikmat marifat daripada-Mu, bahkan kesehatan bagi mereka Tuhan, Engkau Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengembalakan kami umat-Mu sesuai dengan turut kehendak-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan Tuhan apa yang ada pada kami untuk menunjang pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memberkati apa yang ada pada kami Tuhan. Sehingga itu tidak menjadi kekurangan bagi kami Bapa, tapi boleh kami melihat berkat-berkat sukacita daripada Tuhan. Terima kasih buat lawatan dan kasih-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah waktu. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Dan masuk dalam pengumuman, besok hari Rabu ada ibadah Rabu Ceria di Haji Saleh, bertempat di rumah Kenzo Toraja di Blok D31 nomor 2. Dan di Harapan Baru di tempat adik Lisa. Dan pada hari Kamis ada ibadah wanita pukul 5 sore. Dan hari Jumat ada doa. Dan hari Sabtu ada ibadah youth. Dan hari Minggu kita boleh datang berkumpul bersama-sama jam 10 pagi di gereja. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian doa Yabes, kiranya Engkau memberkati. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kiranya
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita. Sekaligus kita berdoa guna keluarga ini. Mari keluarga boleh berlutut di sini. Kita berdoa mohon anugerah Tuhan. Supaya Tuhan terus tolong Roh Kudus berkarya di hati Bapak, Ibu, dan keluarga semua di kampung sebagaimana harapan mereka. Mari hamba-hamba Tuhan kita kelilingi keluarga ini, kita mohon pertolongan Tuhan. Amin. Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Tuhan, itulah yang menjadi doa kami. Betapa indahnya hidup ini saat kami sehat, kami kuat, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkati keluarga Pak Purba Tuhan. Mari Tuhan beri dia kesehatan dan kekuatan. Nyatakan kasih setia anugerah-Mu melimpah dalam hidup suami istri ini Tuhan. Bereskan hati mereka supaya melalui hidup mereka berdampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai tangan kami hamba-hamba-Mu jadi saluran berkat agar kuasa Tuhan dinyatakan tercurah bagi keluarga ini. Dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan melimpah, tercurah jamah, pertolongan kasih setia, anugerah Tuhan berkat Tuhan, pertolongan Roh Kudus baharui hati pikiran mereka. Berkati dalam nama Yesus semua yang terbaik datang daripada Tuhan pada waktunya. Siapkan keluarga ini menerima keindahan daripada Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah bagi keluarga ini dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Jaga mereka di rumah ini, buat mereka sehat dan kuat. Satukan hati mereka. Karena di keluarga yang bersatu akan datang berkat Tuhan yang melimpah. Turunlah anugerah Tuhan memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Usaha pekerjaan yang mereka kerjakan juga Tuhan buat berhasil. Untuk menunjang kehidupan selanjutnya orang tua yang mereka cintai di kampung. Orang tua dari keluarga Pak Purba, begitu pun orang tua dari Ibu Tuhan. Kami mohonkan anugerah Tuhan agar pertolongan jamahan Tuhan terus menjadi bagian keluarga, saudara, keluarga besar yang lain dimanapun ada. Kami mohonkan berkat Tuhan tercurah bagi mereka dalam nama Yesus Kristus. Itu saat semuanya boleh berkumpul, melihat, mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik sudah hantar kami ke tempat ini. Masing-masing kami pun Tuhan ada pergumulan, ada persoalan. Ada kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan kenal kami pribadi lepas pribadi. Tuhan kami rindukan lawatan Tuhan, kuasa Roh Kudus melawat hati kami supaya kami beres di hadapan Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah pada akhirnya. Pemberian pengorbanan jemaat-Mu, kesetiaan mereka mengiring Engkau, bahkan pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan semua diberkati oleh Tuhan. Sudah hantar kami ke tempat ini, kalau sebentar kami pulang, tangan Tuhan yang kuat akan menuntun langkah-langkah kami. Tiba di rumah kami membawa berkat damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan, karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan melalui perkataan firman yang mengajari kami. Semua pengorbanan pemberian anak-anak-Mu pun Tuhan perhitungkan ganti dengan berkat berkelimpahan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya. Hidup yang berkenan kepada Tuhan akan mendatangkan perkenan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah bagi kami. Sebab itu semua jemaat yang diberkati Tuhan yang sudah datang beribadah, arahkan hatimu kepada Bapa yang penuh kasih, tadahkan tanganmu, terima dan bawa nanti pulang berkat dan rahmat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, kekuatan kuasa Roh Kudusnya terus berkarya membaharui hati kita untuk kita menjadi seperti yang dirindukan Tuhan. Berkati kami semua, selesaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semuanya.